Saudara yang terkasih, kita akan menerima berkat rohani. Mari kita siapkan hati kita supaya kita berkonsentrasi sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Akan saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Ini RAI memberi judul Air Sumber Hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hidup kita. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema khotbah pagi hari ini dengan judul Menerima aliran hidup dari roh. Menerima aliran hidup dari roh. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang saat ini sedang kita alami dan kita rasakan bisa digambarkan seperti hidup dalam sebuah pengembaraan. Apalagi dalam situasi kondisi yang awalnya kita itu normal, situasi kondisi yang awalnya kita normal dalam segala aspek kehidupan kita bisa bebas, kita bisa beraktivitas tanpa pembatasan. Sekarang kita mengalami beberapa bulan ini mengalami hidup dalam pembatasan sosial. Bahkan mungkin kalau kita jujur, kita sudah mengalami titik jenuh, kebosanan. Kita mengalami seakan-akan hidup ini tidak ada gunanya, yang ini baik. Bahkan itu juga bisa berdampak dalam kehidupan spiritualitas kita maupun dalam kehidupan kesehatan kita. Biasanya kita bisa berkumpul, beraktivitas bersama-sama. Sekarang masih dalam proses untuk menjaga jarak karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga dimunculkan akan ada apa Bapak Ibu Saudara? New normal. Dan tentu kita juga harus siap dengan segala sesuatunya. Kita harus siap segala sesuatunya untuk menghadapi istilahnya era yang baru setelah proses pembatasan sosial ini. Ketika hidup kita itu diibaratkan sebuah pengembaraan, Bapak Ibu Saudara, seperti musafir. Kita bisa merasakan bahwa hidup dalam sebuah pengembaraan sebagai musafir itu kadang-kala kita menyusuri kehidupan itu tidak selalu mulus ya Bapak Ibu Saudara. Ya seperti ini, tidak nyangka tahun 2020 tahun kembar katanya. Ternyata kok kita harus menghadapi wabah seperti ini. Dan selama saya hidup pun baru kali ini kita tidak bisa lebaran Idul Fitri bersama.
dengan pasca saudara-saudara di luar Kristen, biasanya kita juga mengucapkan mereka sebagai wujud hidup toleransi beragama di tengah kebersamaan dan keperbedaan kita. Jadi memang kehidupan manusia itu menyusuri jalan, kadang peristiwa menyenangkan, menyedihkan, dan kalau kita tidak mampu melanjutkan perjalanan, itu biasanya kita akan kalah. Kita akan merasakan bahwa sudah tidak sanggup. Kita merasakan kelelahan yang sangat-sangat luar biasa, menguras tenaga pikiran. Kesehatan kita juga menurun. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, liputan6.com tanggal 3 Agustus 2019 menyebutkan bahwa saat ini itu banyak orang yang mengalami kelelahan. Jadi tidak hanya kelelahan secara jasmani, tetapi kelelahan jiwa. Kelelahan jiwa. Apa tandanya kalau kita itu mengalami kelelahan jiwa? Nanti kita bisa Bapak Ibu mengecek diri kita masing-masing. Apakah saya itu mengalami kelelahan jiwa? Ini ada 6. Yang pertama, lelah setelah tidur semalaman. Lelah setelah tidur semalaman. Tidur itu kan mestinya menjadikan tubuh kita itu kembali sehat, Bapak Ibu, karena kita istirahat dalam keadaan tidur, terus besok itu bangun. Tetapi mengapa kok lelah setelah tidur semalaman? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita tidur, kita itu istirahat, ternyata kita memikirkan banyak hal. Cucu saya di sana bagaimana, anak saya di sana bagaimana, ekonominya, makannya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Itu yang menyebabkan kelihatannya kita tidur, tetapi kita bangun itu mengalami kelelahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kadang kita itu melamun, membayangkan, dan ini menjadikan kita itu memikirkan ketakutan yang luar biasa. Melamun, nyun sewu kadang gerambyang kemana-mana, kekhawatiran yang berlebihan, itu juga menjadikan kita itu akan mengalami kelelahan secara jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, emosi yang berubah-ubah. Situasi ini pun kados pekaten wonten ingkang jarang sisan nggih. Dados lelah, sering marah, mudah tersinggung, menangis, tertawa tanpa alasan. Ini juga menjadi salah satu alasan, salah satu jiwa seseorang itu mengalami kelelahan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, menutupi kesedihan. Wah, kita digembira-gembirakan, padahal sebenarnya kita itu napa nggih begedeg wonten ing manah batos kita. Menutupi kesedihan itu juga akan menjadikan jiwa kita terbeban, Bapak Ibu Saudara. Jadi harapannya kita juga memiliki saudara, teman untuk kita bisa sharing. Jadi tidak hanya kita endam sendiri. Iya, kalau kita kuat. Kalau tidak kuat, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kelelahan jiwa, depresi, stres, dan itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Yang kelima, keinginan untuk bersembunyi dari orang lain. Dia tidak mau berjumpa dengan orang lain, menutup diri. Itu juga tidak baik. Itu juga menjadi ciri kita itu mengalami kelelahan dalam jiwa. Dan yang terakhir, berpikir negatif. Lah, seringkali Bapak Ibu Saudara kita itu berpikir negatif, mboten apa nggih istilahipun, kita itu mengkhawatirkan tadi, kekhawatiran yang berlebih. Gegek mengkono, gegek kaya ngene, padahal itu belum tentu terjadi. Jadi berpikir positif itu ternyata sangat-sangat berguna dan penting sekali.
berpikir positif. Itu ada 6 Bapak Ibu, kelelahan jiwa yang menjadikan kita itu lelah secara rohani, tidak hanya fisik. Tadi dikatakan di Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan Yesus adalah roh. Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang lelah. Lelah tidak hanya secara fisik, tetapi lelah secara spiritualitas yang dihadapi saat ini. Marilah bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, saat ini kita itu bersama-sama datang kepada Tuhan, menerima aliran air kehidupan, dan yang meminumnya akan disegarkan. Akan disegarkan Bapak Ibu Saudara. Yang loyo, yang mau mati, yang sudah tidak berbuah akan disegarkan lagi, diperbarui lagi, dikuatkan lagi. Ayo kita berjuang bersama-sama. Karena yang menghadapi situasi seperti ini tidak hanya kita sendirian, sedunia. Jadi marilah kita senantiasa membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Kadang kita juga merasakan kebosanan. Saya sendiri ketika saya masuk gereja, melihat kursi gereja itu kosong, Bapak Ibu Saudara, kita belum bisa beribadah bersama. Itu juga menjadikan kita prihatin. Sampai kapan situasi ini akan terjadi seperti ini? Tetapi kita diingatkan supaya tidak lelah, tidak berpikiran negatif, tetapi kita tetap memiliki pengharapan bahwa situasi ini akan segera berakhir. Dan Tuhan tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan umat-Nya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara dalam situasi seperti ini. Jagalah iman, jagalah imun, supaya kita sehat secara jasmani dan rohani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu dengan tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan. Kami menyadari di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, kami kadangkala mengalami kebosanan, kejenuhan, kelelahan. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini Tuhan hadir, menyatakan berkat-Nya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami semua, untuk kami menerima aliran roh dari Tuhan yang menyegarkan kehidupan iman spiritualitas kami untuk tetap bertahan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang saat ini hadir dalam ibadah. Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan sertai dalam kebersamaan persekutuan kami, supaya ada cinta kasih Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap saling menopang, untuk saling menguatkan, untuk saling menghibur, untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan tuntun dalam kami melanjutkan aktivitas dan karya kami. Tuhan jagai kami, dan Tuhan berkati keluarga Ibu Prapto yang akan kami tinggalkan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan kami bersyukur melalui keluarga di tempat ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang akan meninggalkan tempat ini,
sertailah dan tuntunlah mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Amin.